Apakah kalian pernah mengirim surat? Sebelum teknologi menjadi canggih seperti sekarang, dahulu orang-orang menggunakan surat sebagai media telekomunikasi. Baik itu orang biasa, pemerintahan, kerajaan ataupun kekaisaran. Surat-surat yang dikirimkan bertujuan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Tapi tahukah kamu bahwa ada surat yang bisa mengubah dunia ini? Tonton terus video ini. Selalu dukung channel kami, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat info-info terbaru dari kami. 1. Surat Nabi Muhammad kepada para penguasa dan pemimpin dunia. Nabi Muhammad menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad juga merupakan seorang diplomatik yang sangat hebat. Bukti kehebatan diplomatik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah dengan dikirimkannya surat-surat kepada para raja untuk memeluk ajaran Islam. Raja-raja yang menerima surat dari Nabi Muhammad diantaranya adalah Kaisar Heraklius dari Romawi Timur, Raja Kisra Abrawais dari Persia, Habasyah Najasyi dari Ethiopia, dan Makokis dari Mesir. Nabi Muhammad juga mengirim diplomat-diplomat ulungnya untuk mengantarkan langsung surat itu, sehingga hasilnya sangat luar biasa. Sehingga agama Islam menjadi lebih dikenal secara meluas. 2. Surat dari Kaisar Mongol, Kubilai Khan. Kubilai Khan adalah kaisar Mongol kelima yang berkuasa antara tahun 1260 sampai tahun 1294. Pada 1271, ia juga mendirikan dinasti Yuan untuk memenuhi ambisinya sebagai kaisar China. Di bawah pemerintahannya, dinasti Yuan mampu menguasai seluruh China, Mongolia, Korea, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sementara wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol mencapai Samudra Pasifik, Laut Hitam, Siberia, hingga Afghanistan. Selama berkuasa, Kubilai Khan juga menebarkan pengaruh hingga Timur Tengah dan Eropa. Kubilai Khan memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh kerajaan yang ada di dunia di dalam kendalinya. Untuk menggapai ambisinya, Kubilai Khan mengirimkan surat dan diantar oleh para utusannya untuk mendatangi setiap kerajaan yang ada agar tunduk di bawah mandat dari surga yang selalu digaungkan oleh Kubilai Khan dan pasukannya. 3. Surat Mahatma Gandhi kepada Lord Irwin. Mahatma Gandhi adalah satu dari banyak pemimpin India yang dikenal sebagai tokoh yang penuh dengan kedamaian. Gandhi dikenal sebagai seorang sosok yang memimpin rakyat India untuk lepas dari belenggu penjajahan Inggris dengan berasakan kedamaian. Sebagai seorang penganut agama Hindu, Gandhi menerapkan ajaran agamanya untuk menginspirasi dunia untuk meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan kemerdekaan. Gandhi lahir di Porbandar, Gujarat, pada tanggal 2 Oktober tahun 1869. Dia terlahir sebagai putra seorang politisi senior bernama Karamchand Gandhi dengan Puttibai Gandhi, yang merupakan istri keempat. Gandhi hidup di sebuah komunitas Hindu Bania yang terletak di daerah pesisir Gujarat. Berawal dari kewenangan Inggris yang mengeluarkan Undang-Undang Monopoli Garam atau Salt Act pada tahun 1883, Mahatma Gandhi memulai gerakan Satyagraha untuk memprotes kebijakan Inggris yang merugikan rakyat India. Gerakan ini terkenal karena membuat Mahatma Gandhi dan 78 orang pengikutnya berjalan menuju kota Dandi yang berjarak 241 mil. Sebelum memulai gerakannya yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Viceroy India, Lord Irwin. Isi surat yang Mahatma Gandhi tulis berisi tentang keprihatinan dirinya terhadap tindakan Inggris yang semena-mena. Mahatma Gandhi juga menekankan dirinya yang tidak akan mengambil jalan kekerasan untuk melawan tirani Inggris yang kejam. Hasilnya, disepakati sebuah perjanjian yang bernama Gandhi-Irwan Pact yang merumuskan 6 hasil. Beberapa inti dari perjanjian itu adalah untuk menghilangkan pajak garam,
melepaskan tahanan yang ikut dalam Satyagraha, pengurangan tarif pada kain asing, dan pengurangan penilaian pendapatan tanah. 4. Surat Albert Einstein kepada Presiden Amerika. Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt pada tahun 1939 tentang rencana Jerman yang sedang mengembangkan bom. Setelah membaca surat yang dikirimkan oleh Albert Einstein, Presiden Roosevelt segera membentuk Komite Penasihat Uranium. Tidak puas sampai di situ, Albert Einstein kembali mengirimkan 2 buah surat lagi pada tahun 1940 yang berisi permintaan untuk aksi pada penelitian nuklir. Surat terakhir dikirimkan Albert Einstein pada tahun 1945. Surat-surat yang ditulis Albert Einstein pada akhirnya membukakan jalan bagi Amerika untuk mengembangkan bom atom. Bom itu akhirnya selesai pada tahun 1945 dan dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia II. Walaupun mencapai kemenangan mutlak, Albert Einstein mengaku menyesal karena telah mengirimkan surat yang malah membuka jalan agar terciptanya sebuah senjata penghancur yang telah menelan banyak korban dari pihak sipil. 5. Surat dari Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi, bergelar Führer und Reichskanzler, mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, pendahulu NSDAP, pada tahun 1919, dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Saat berakhirnya Perang Dunia I, sebuah surat penyelidikan datang ke meja Kapten Unit Propaganda Jerman, Karl Mayer. Surat itu berisi tentang sikap tentara terhadap pertanyaan Yahudi yang ditulis oleh seorang tentara Jerman bernama Adolf Gemlich. Sebagai atasan dari Adolf Hitler, Karl Mayer yang mengetahui keahlian Adolf Hitler memerintahkannya untuk menjawab surat itu. Surat yang ditulis Adolf Hitler itu dianggap sebagai dokumen penting karena isinya yang menunjukkan kebencian Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi. Surat itu juga merupakan surat politik pertama yang ditulis oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler dengan terang-terangan memperlihatkan politik antisemitisme yang selalu dia gaungkan. Kelanjutan dari isi surat yang ditulis Adolf Hitler untuk Adolf Gemlich adalah terjadinya peristiwa Holocaust selama Perang Dunia II. 6. Surat dari penjara Birmingham. Prinsip anti-kekerasan Mahatma Gandhi berhasil menginspirasi banyak orang, salah satunya adalah Martin Luther King, Jr. Dia adalah sosok aktivis yang memperjuangkan kesetaraan bagi warga kulit hitam dan warga minoritas yang dikucilkan di Amerika. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. Gerakan Birmingham yang dipimpin oleh Martin Luther King, Jr. dimulai pada tanggal 3 April tahun 1963 dengan melakukan aksi berjalan kaki. Pihak pemerintah meresponnya dengan menerbitkan larangan demonstrasi. King dan para pengikutnya menyatakan kalau mereka tidak akan berhenti. Akhirnya, pada tanggal 12 April tahun 1963, King ditangkap bersama para aktivis lainnya. Penangkapan itu tidak menyurutkan minat King untuk tetap berjuang dengan cara damai. Dari dalam penjara, King menulis sebuah surat yang berjudul Letter from a Birmingham Jail. Surat yang ditulis King itu berhasil diterbitkan di majalah Times. Isi surat yang ditulis King adalah panggilan yang dirasakannya untuk menyuarakan keadilan. Menurut King, semua orang harus memiliki tanggung jawab moral untuk melawan ketidakadilan.
Surat ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para pejuang anti-diskriminasi. Salah satu pendukung yang tergerak akibat surat itu adalah organisasi keagamaan liberal kulit putih, National Council of Church, yang berperan penting dalam melanjutkan perjuangan Martin Luther King, Jr. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1964, King dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai. Tahun 1965, ia ikut memimpin pawai Selma ke Montgomery. Pada tahun 1968, King merencanakan pendudukan rakyat di Washington, dengan judul Poor People's Campaign. Tetapi ia dibunuh oleh James Earl Ray pada tanggal April 4 di Memphis, Tennessee dan kerusuhan pecah di berbagai kota di Amerika Serikat. Ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom dan Congressional Gold Medal secara anumerta. Hari Martin Luther King Jr. diresmikan sebagai hari libur di berbagai kota dan negara bagian pada tahun 1971. Kemudian hari libur federal pada tahun 1986. Ratusan jalan di Amerika Serikat dan sebuah county di negara bagian Washington diberi nama King. Martin Luther King Jr. Memorial di National Mall di Washington, diresmikan tahun 2011. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana surat-surat tersebut? Berawal dari kata-kata yang ditulis di atas kertas, tapi bisa mengubah dunia. Hebat kan? Tonton video kami yang lainnya dan selalu dukung channel kami. Terima kasih coy.